menguasai ruangan ini sehingga sungguh kami semua berhadapan dengan Engkau, bahwa ini bukan hanya sekedar ibadah, tetapi ini adalah perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami tidak berjalan menurut kata orang, tetapi kami berjalan menurut pengalaman kami dengan-Mu, bahwa mata kami sendiri melihat Engkau, telinga kami sendiri mendengar suara-Mu Tuhan, sehingga semakin lama kami berjalan akan semakin kuat. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengerti, untuk memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang bisa memanifestasikan isi hati-Mu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat 23 sampai 25. Matius pasal yang keempat ayat 23 sampai 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Nah, kita akan belajar tentang kehidupan Tuhan Yesus, karena bagi saya kekristenan itu sederhana, yaitu apa yang Yesus lakukan itu yang kita lakukan, sesederhana itu. Dan bahkan kalau kita mau lihat sebentar satu ayat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, satu ayat saja. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, perhatikan ayat-ayat ini sangat sederhana, tetapi kalau kita mau jujur, apakah ketika kita melihat orang Kristen, kita melihat mereka itu sama dengan Tuhan Yesus? Ya. Bahkan seringkali kita mendengar orang-orang kepahitan kepada pendeta. Pendeta tapi tingkah lakunya kok seperti itu. Nah, tidak ada mirip-miripnya sama sekali dengan Tuhan Yesus. Sedangkan ayat yang kita baca mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia. Dan saya percaya semuanya orang Kristen ini pasti pernah mengatakan ini, bahwa aku ada di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam aku. Ya, hampir semua orang Kristen pernah mengatakan seperti ini. Nah, kelanjutannya kalau kita sudah mengatakan seperti itu, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Kelanjutannya yang sukar. Seringkali untuk hal ini kemudian orang itu larinya, pengajar-pengajar, larinya kemudian ke masalah karakter. Ya. Bahwa kita itu harus memunculkan buah-buah roh. Dan selanjutnya mereka merendahkan karunia-karunia roh. Mereka berkata bahwa yang terpenting itu buah roh. Karakter karunia itu tidak terlalu penting. Kenapa? Karena banyak orang berkarunia akan masuk ke neraka. Ya. Kemudian mereka ambil ayat Matius pasal yang ke-7. Orang yang menyembuhkan orang sakit, orang yang ngusir setan, bernubuat, bahkan ditolak oleh Tuhan.
Tetapi perhatikan, mereka ditolak bukan karena menyembuhkan orang sakit loh. Mereka ditolak bukan karena mengusir setan. Mereka ditolak karena melakukan kejahatan. Artinya, apa yang Tuhan suruh lakukan, mereka tidak lakukan. Ya. Oleh karena itu, mereka ditolak. Nah, bagi kita, coba bayangkan begini. Kalau yang menyembuhkan orang sakit saja bisa ditolak oleh Tuhan, apalagi yang tidak pernah menyembuhkan orang sakit. Seharusnya kan seperti itu bacanya. Kalau orang yang sudah bernubuat saja bisa ditolak oleh Tuhan, apalagi yang tidak pernah bernubuat. Kemudian, Anda mungkin tidak mau kalah dan katakan, Pak, tapi di dalam 1 Korintus pasal 13 tentang kasih, percuma kamu itu berbahasa-bahasa malaikat kalau tidak ada kasih dan sebagainya. Ya, ini pembukaan. Ayo kita baca dulu. Dan saya akan memberitahukan bagaimana saya membacanya. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bagaimana kalau saya baca begini, misalnya ayat 2, saya baca begini. Tetapi kalau aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan kalau aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, kemudian aku juga mempunyai kasih, maka aku akan sangat berguna. Bukankah seharusnya kita membacanya seperti itu? Sayangnya kita selalu pikiran kita negatif. Banyak hal ketika karunia-karunia roh diaktifkan dan kasih Allah itu bekerja dalam hidup kita, Anda akan dinanti-nantikan oleh banyak orang. Anda dibutuhkan oleh banyak orang. Anda akan menjadi jawaban bagi banyak orang. Itu sebenarnya yang harus terjadi. Nah, kehidupan Tuhan Yesus di sini dikatakan kembali kepada Matius pasal yang keempat, ayat 23. Yesus pun berkeliling ke seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 dikatakan tentang Yesus. Bagaimana Allah mengurapi dia dan Yesus berkeliling sambil berbuat baik. Jadi kalau kita mau hidup sama dengan Yesus, yang pertama, kita itu dikenal sebagai pribadi yang baik. Ya, Yesus melakukan banyak kebaikan. Ya. Ayo jujur. Kalau kita mau dikatakan kita baik, bukan berdasarkan apa kata teman. Coba bagaimana respon pembantu kita di rumah, bagaimana perkataan dari para karyawan kita, kalau kita punya karyawan, apakah mereka mengatakan kita baik atau kita cerewet? Apakah mereka katakan kita baik atau kita pelit? Ya. Nah, itu perkataan pembantu, perkataan bahkan mungkin istri ke suami, ya suami ke istri, itu adalah perkataan yang jujur. Ya. Saya bersyukur saya satu saat mendengar anak saya mengatakan begini ke mamanya. Pokoknya kalau papaku, sudahlah, tidak ada yang lebih baik daripada papa.
Loh itu sukar loh, anak mengucapkan hal itu, apalagi bukan diucapkan langsung ke orang tuanya. Di luaran dia mengatakan seperti itu. Itu sukar. Ya. Nah pertanyaannya sekarang, apakah kita ini terkenal sebagai orang baik kepada semua orang? Baik di rumah, baik di pekerjaan, baik di tetangga. Kalau tidak, jangan-jangan kita munafik. Ya. Ayo pikirkan sekarang. Karena kita ini sudah menjelang kedatangan Tuhan. Kita harus sempurna. Ya. Harus sempurna. Yesus terkenal baik. Barang siapa mengatakan dia hidup di dalam Yesus, Yesus hidup di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Yesus. Pak, tidak mungkin. Kalau sudah ada perintah seperti ini, Tuhan akan memberi kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita mampu melakukannya. Saya ingin kita mendalami hal ini dan mengalami, karena nanti kita akan bergerak ke mengusir setan. Ketika kita ada kelemahan dalam mengusir setan, kita bahaya. Ya, kita akan bergerak ke sana. Oleh karena itu, pastikan diri kita ini sempurna di hadapan Tuhan. Ya. Terkenal baik, jujur. Bahkan pendeta pun banyak yang di luaran tidak dikenal sebagai orang yang baik. Ya. Sehingga ini harus jadi perhatian bagi kita semua. Dikatakan ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Apa sih memberitakan Injil Kerajaan Allah? Kita lihat Matius pasal 12 ayat yang ke-28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Berarti ketika Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, dia tidak pernah terlepas dengan aktivitas mengusir setan. Karena dikatakan, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka barulah kerajaan Allah itu datang. Kita sering berdoa. Doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bagaimana kerajaan Allah akan datang kalau setan tidak diusir? Anda pernah melihat orang-orang yang dilayani pelepasan, ketika mereka sudah dilayani pelepasan, kemudian pasti mereka kata, enak, lega, ya kan? Sebab kerajaan Allah terdiri dari kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi, berbicara tentang kerajaan Allah tidak bisa dirasakan oleh orang yang terikat. Kerajaan Allah tidak bisa dinikmati oleh orang yang masih dicengkram oleh roh jahat. Ketika roh jahatnya diusir, baru kerajaan Allah bisa dinikmati oleh orang-orang itu. Dan seringkali penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan itu selalu berhubungan dengan kuasa roh jahat. Seringkali saya melayani di Samarinda, kemudian seorang ibu datang minta didoakan. Dan kemudian saya doakan. Selesai, ketika dia mau pamit, dia berkata begini, Pak, saya itu dulu patah tulang. Kemudian saya diolesi minyak bintang.
kemudian nyambung sendiri, Pak. Tapi sejak itu saya tidak bisa tidur. Kemudian saya katakan, kalau begitu Bu, nanti sore ya datang lagi ya ibadah. Saya katakan, nanti saya akan doakan, saya urapi Ibu minyak. Dan dia mengaku pada saya bahwa sebenarnya dia tidak ingin datang. Justru ketika saya mengatakan seperti itu, ibu ini katakan takut untuk ke gereja. Tapi karena sudah janji, maka dia datang. Dan sungguh ketika ibadah selesai, saya berdoa untuk ibu ini. Dan wow, pelepasan yang luar biasa terjadi. Dia berseru, perutnya panas, perutnya sakit. Dia kaku semua dan saya keceplosan ngomong begini. Ibu, besok periksa ke dokter, semua penyakit ibu pasti hilang. Saya bilang. Saya tidak tahu dia punya penyakit apa, tapi setelah ngomong gitu pikiran saya katakan, kalau masih ada bagaimana? Ya kan biasa kan? Kalau Tuhan gerakan itu pokoknya plus dulu baru mikir. Ya. Dan hari Senin saya pulang, Selasa saya ditelepon sama ibu ini. Pak, saya mau bersaksi, dia bilang. Sebenarnya di perut saya itu ada kanker, dia bilang. Dan saya Jumat yang lalu itu sudah difoto sama dokter, sudah kankernya sudah besar, dia bilang, sekepal tangan tumornya. Nah, karena Bapak bilang suruh periksa, saya periksa. Saya minta ke dokter saya untuk difoto lagi. Dokternya katakan, Bu, percuma. Karena tidak pernah ada, Jumat sudah difoto ada, kemudian Senin diperiksa lagi, mengharapkan itu semua tidak ada. Ya. Tapi ibu ini katakan, enggak dok, pokoknya saya mau difoto lagi. Ya. Padahal kata ibu ini, uang saya tinggal 150.000 Pak, tidak cukup. Tapi karena dokter langganan saya kasihkan semua. Saya katakan ke dokter saya, nanti saya akan bayar kurangnya. Ya. Nah kemudian difoto. Setelah difoto, dokternya diem. Dia lihat fotonya, dia lihat ibu ini, lihat fotonya, lihat ibu ini. Dan dokternya katakan, ibu ini kemana selain ke saya? Oh enggak dok, saya tidak kemana-mana. Kenapa dok? Kankernya kok hilang? Hanya ada bekas luka yang sudah dijahit. Tapi kankernya hilang. Wah ibu ini langsung turun, dia nyembah-nyembah ke Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Dan dokternya kemudian katakan, Bu ini bu uangnya yang tadi uang fotonya sudah bu, tidak usah bayar. Puji Tuhan, Tuhan tahu saya tidak punya uang. Tetapi Anda perhatikan bahwa penyakit ibu ini yang pasti tidak tersembuhkan, ternyata ada hubungannya dengan kuasa roh jahat. Ketika roh jahatnya diusir, maka penyakit ibu ini disembuhkan. Kalau Anda perhatikan kisah Rasul 10 ayat yang ke-38, Yesus yang diurapi itu berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dia menyembuhkan orang yang sakit, ya. Dia menyembuhkan yang sakit dan melenyapkan kuasa roh jahat. Dia menyembuhkan, bukan seperti itu. Dia menyembuhkan orang yang dikuasai oleh roh jahat. Ya. Jadi kuasa Allah itu dibutuhkan. Saya mau katakan, kita perlu kuasa Tuhan. Tidak cukup hanya berbuat baik. Kita butuh kuasa Tuhan. Saya selalu katakan begini. Apa gunanya Anda baik? Kemudian Anda pergi ke orang yang sakit, kenalan Anda yang sakit parah. Dan pasti mati. Kemudian kita katakan, aduh kasihan kamu ya. Masih muda. Tapi yang penting kalau mati masuk surga lah. Ya. Jangan ke dukun ya. Supaya kalau kamu mati bisa masuk surga. Kalau kamu ke dukun, kamu masuk neraka. Loh penghiburan kita hanya seperti itu kan. Jangan ke dukun.
Duh, kasihan kamu sudah. Yang penting bertahan dalam iman, percaya pada Tuhan Yesus. Nanti kamu mati masuk surga. Itu kan hanya karakter. Tetapi kalau kuasa Allah ada padamu, ketika engkau merasa kasihan, ya, dan Anda mengatakan, mau saya doakan. Ketika Anda sudah mempunyai kasih, dan Anda berdoa dengan kuasa, maka orang itu bukan hanya menerima belas kasihan kita, tetapi orang itu akan disembuhkan karena kita. Sayangnya, kuasa Tuhan ini banyak ditinggalkan oleh banyak gereja. Seharusnya kita sungguh-sungguh meneladani Tuhan Yesus. Ingat, yang mengaku bahwa dia tinggal di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus. Ya. Wajib hidup sama seperti Yesus. Dan paling sederhana adalah Yesus berbuat baik, Yesus mengusir setan, dan Yesus menyembuhkan orang sakit. Ayo saya tanya, angkat tangan sekarang yang pernah ngusir setan dan setannya keluar. Angkat tangan. 1, 2. Lumayan banyak walaupun tidak sampai sepertiga. Loh iya loh, itu bagus. Biasanya ya, kalau saya tanya biasanya orang sambil noleh kemudian senyum. Tidak ada yang angkat tangan. Ya. Ini dibutuhkan. Dan saya berharap bahwa semuanya akan punya pengalaman ngusir setan. Jadi Injil Kerajaan Allah itu berbicara tentang mengusir setan. Ketika setan diusir, maka penyakit akan disembuhkan. Saya punya keponakan. Dia pernah tunangan dengan orang Sumeneb. Tetapi kemudian tunangan itu putus. Dan ponakan saya kemudian menikah dengan orang lain. 5 tahun lebih menikah, tidak punya anak. Ya. Saya tidak curiga, lah biasalah seperti itu. Walaupun saya percaya orang menikah pas harus punya anak. Ya, itu alkitabiah. Ya. Nah, ketika saya main-main ke rumahnya di Surabaya, waktu saya duduk, saya merasa begini. Coba doakan. Doakan dan patahkan kutuk dari santet itu yang menghalang-halangi ponakanmu tidak bisa hamil. Dan saya langsung berdiri, saya panggil dia dan suaminya. Dan saya mematahkan kutuk santet yang menghalang-halangi ya keponakan saya ini untuk hamil. Dalam waktu 3 bulan. Ponakan saya hamil dan sekarang anaknya sudah umur 2 tahun. Anda mungkin anggap, alah mustahil. Oh, kalau Anda tahu orang Madura, sedikit-sedikit santet karena murah. Murah, tapi manjur. Murah tapi manjur. Ya. Keponakan saya ini ya. Jangan tanya ke saya juga alamatnya. Jangan, ya. Soalnya orang Indonesia ini pokoknya murah. Oh, pokoknya murah datang, ya kan? Ya. Nah, tetapi inilah yang kalau diceritakan kepada orang yang tidak bergerak di dalam roh, mereka tidak bisa percaya hal seperti itu. Tetapi buktinya, ponakan saya sudah pergi ke dokter, sudah minum vitamin, sudah minum tribulus suaminya, ya kan? Anda yang laki pasti tahulah apa itu. Pokoknya semuanya diminum.
tetapi tetap tidak menghasilkan. 5 tahun tidak menghasilkan. Lalu saya mau katakan, Anda pikirkan ini. Betapa kasihannya orang-orang yang mengalami masalah. Contohnya yang seperti ini dan mereka tidak pernah mendapatkan penyelesaian masalah. Kenapa? Karena yang bisa menyelesaikan hanyalah orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus yang mempunyai kuasa Tuhan. Sekarang pendeta-pendeta sibuk dengan teologianya masing-masing. Tambah bikin bingung. Sehingga jemaatnya juga banyak mikir. Anak sekolah Alkitabnya banyak mikir. Tidak pernah bertindak jadinya. Tidak sempat untuk melakukan perintah Allah. Kenapa? Karena mikirin perintah Allah terus. Ya. Bagi saya biasa sederhana. Loh Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Sudahlah contoh itu. Maka Anda akan menjadi sama dengan Tuhan. Anda berkenan di hadapan Allah. Banyak hal yang harus kita perhatikan. Sungguh. Saya beri contoh lagi. Seru kok. Kalau Anda bergerak dengan kuasa, seru. Anda punya banyak pengalaman. Ya. Kalau Anda tidak bergerak dengan kuasa, Anda hanya punya banyak omongan. Ya. Semuanya dibahas. Ya. Satu malam anak saya datang dan dia katakan kira-kira 2:30 pagi. Dia masuk kamar saya. Hidungnya sudah ditembel-tembel. Dia bilang, "Papa, aku barusan dari rumah sakit." "Oh, kenapa?" "Iya, tiba-tiba dari hidungku keluar darah. Banyak, Pak, lebih dari segelas," dia bilang. "Tuh, banyak kan? Itu didonorkan enak." "Ya, lebih dari segelas." Ya, saya kemudian katakan begini, "Ya sudah, tidur sana." Saya orangnya, bahkan istri saya pun tahu, saya tidak pernah bingung. Ya. Sudah, sana tidur. Nah, keesokan harinya, siang dia tenang. Keesokan harinya, jam 2:30 lagi, dia datang ke kamar lagi. "Papa, hidungku ini berdarah lagi." Kemudian saya doa. Hidung itu berhenti keluar darah. Sudah selesai. Beberapa hari terus seperti itu sampai kemudian anak saya keceplosan ngomong begini. "Papa, itu sebelum darah itu keluar dari hidungku jam 2. Itu pasti aku sudah mendengar suara seperti suara air. Kerucuk. Mungkin darahnya itu loh ya yang mau keluar. Aku sudah mendengar itu sampai aku takut." 2:30 darah itu pasti keluar. Dan kemudian saya kata, "Oh, ayo sekarang kita doa." Istri saya ajak doa juga, kami berbahasa roh. Ketika saya berbahasa roh, tiba-tiba muncul orang ya, seperti pakai pakaian Jawa gitu. Dia bersila, ada kemenyan di depannya. Dan kemudian, oh ini, saya usir. Tiba-tiba orang ini naik terangkat dan jauh kemudian hilang. Dan anak saya malam itu sembuh dan saya katakan begini, mulai sekarang kamu tidak akan sakit, tidak akan keluar darah lagi. Dan sungguh, mulai malam itu, keesokan harinya dan seterusnya, darah itu tidak keluar lagi. Saya mau katakan, sidang jemaat, kita butuh kuasa Allah. Banyak masalah-masalah yang tidak masuk akal sebenarnya. Banyak penyakit-penyakit yang tidak masuk akal. Banyak juga karakter-karakter yang tidak terkendali. Sebenarnya ada kuasa roh jahat di balik itu. Tanggung jawab kita. Kita harus mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kita harus mendapatkan kuasa Tuhan. Supaya banyak orang tertolong dengan kehadiran kita. Banyak yang aneh-aneh di dalam dunia roh. Ya, banyak yang aneh-aneh. Pernah dengar orang
tidur, kemudian terangkat, bangunnya sudah pindah tempat tidur? Oh, saya pernah ngelayani juga. Pembantu dari kakak saya manggil saya, kakak saya yang manggil. Kenapa? Tidurnya pakai kaos kaki, bangunnya kaos kakinya sudah ada di tempat lain. Tidur di tempat tidur, bangunnya sudah di pinggir sumur. Ya. Ketika saya berdoa, kembali ada orang yang berjubah putih, bersorban. Tiba-tiba aja muncul. Saya usir, kemudian terbang dan menghilang. Keesokan harinya saya tanya, pindah tempat tidur lagi? Enggak om, sudah enak katanya, tidurnya. Kelihatannya sepele kan? Tetapi bayangkan di pihak pembantu dari kakak saya itu, pasti waktu mau tidur dia takut. Mending itu hanya dipindah di sumur di belakang rumah dia bekerja. Kalau dipindah ke makam, terus bangunnya bukan pagi lagi, bangunnya jam 2. Sidang jemaat, saya mau katakan, ini loh yang terjadi di sekeliling kita. Dan saya merasakan bahwa mulai sekarang banyak masalah yang terjadi, banyak penyakit yang terjadi tidak murni itu penyakit dan masalah biasa. Itu ditunggangi oleh roh jahat. Dukun-dukun akan laku sekali. Kenapa? Karena ekonomi semakin hancur-hancuran. Orang akan bersaing dan mereka akan pakai dukun, kekuatan roh jahat. Anda harus punya kuasa. Pak, saya buka depot. Tidak perlulah saya kuasa. Yang ngajari saya chef kenamaan. Sudahlah, Anda mau pandai masak bagaimanapun. Kalau tempatmu ditutup, ya, orang tidak akan tahu bahwa di sana kamu buka usaha. Atau orang akan lewat, loh tempat ini kok nutup terus ya, padahal buka. Anda butuh kuasa Tuhan bahkan untuk bekerja. Dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, ketika Tuhan sudah melepaskan kuasa itu dan menyembuhkan orang-orang, kemudian karena banyaknya orang sakit, orang yang kerasukan, kita lihat di dalam Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal 9, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Nah, perhatikan ayat pertama mengatakan Tuhan memberikan kuasa untuk menguasai setan dan menyembuhkan penyakit. Ayat yang kedua tidak dikatakan bahwa Tuhan memberikan kuasa untuk mengusir setan, tetapi lihat ayat kedua, dan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah, gandengannya, dan untuk menyembuhkan orang sakit. Berarti, kalau ayat di atasnya mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Ayat yang kedua, memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang sakit. Berarti, seperti yang saya katakan, bahwa memberitakan kerajaan Allah sama aja dengan mengusir setan.
Itu demonstrasi kuasa. Ayat yang ke-6 mengatakan, lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Selalu gandengannya beritakan Injil kerajaan Allah, sembuhkan orang sakit. Usir setan, sembuhkan orang sakit. Selalu seperti itu. Nah, yang saya mau tekankan, Tuhan itu penuh dengan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Dan dia memandang perlu 12 muridnya diberi kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Tidak cukup sampai di sana. Anda perhatikan Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang pertama, sekarang ini bukan kepada 12 rasul, 12 murid, tetapi kepada 70 murid. Sekarang bertambah muridnya. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan ke tempat yang hendak dikunjunginya. Ayat yang ke-9. Sembuhkanlah orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Lihat kembali kan, kerajaan Allah dan sembuhkan orang sakit. Selalu gandengannya. Nah, perhatikan. Yesus memberikan kuasa kepada para murid. 12 murid awalnya. Kemudian dia juga memberi kuasa kepada 70 murid. Bayangkan sekarang kita di dalam gereja kebanyakan tidak pernah terjadi atau diutamakan impartasi kuasa pemimpin kepada jemaat yang dipimpinnya. Yang ada hanyalah pengetahuan Alkitab diajarkan, pengetahuan Alkitab diajarkan, hasilnya jemaatnya pusing. Dan kekristenan kita aneh. Semakin tinggi titelnya, mereka semakin tidak percaya dengan kuasa Allah. Anda perhatikan. Coba lihat yang kebanyakan kalau pendeta, doktor, insinyur, MTH, apa segala macam disebut. Biasanya tidak pernah usir setan. Ya, berarti ada yang salah. Atau lebih tepatnya, gereja sedang disesatkan. Loh, itu sesat loh. Karena tujuan kekristenan adalah menjadikan manusia sama seperti Yesus. Itu aja. Tuhan tidak mengajar manusia supaya bisa menang debat tentang Yesus. Tidak. Saya di Pamekasan. Tetapi saya sering diundang untuk doakan pabrik oleh orang Surabaya, Mojokerto, di Gresik. Loh, istri saya katakan begini. Di Surabaya itu tidak ada pendeta ya satu. Kok kamu terus yang diundang? Ada dua kemungkinan saya bilang. Satu, mereka tidak punya kuasa. Yang kedua, saya tidak pasang tarif. Iya kan? Iya. Makanya laku untuk hal seperti itu. Laku. Tetapi kan kasihan, coba lihat. Kenapa mereka tidak undang pendetanya? Karena jemaatnya pasti tahu pendetanya tidak punya kuasa. Ya. Karena kita hanya diajar teori-teori. Tetapi lihat, pelayanan Yesus adalah pelayanan impartasi. Pemimpin yang tidak pernah punya pengalaman. Dia juga tidak bisa menjadikan orang itu berbeda darinya. Pasti jemaatnya juga tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Karena pemimpinnya tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Kekristenan
itu akan berhasil dengan cara duplikasi. Para murid sama seperti Yesus. Paulus katakan kepada Timotius, ikutilah teladanku, sebab aku juga mengikuti teladan Yesus. Duplikasi sama. Paulus sama seperti Yesus, Timotius sama seperti Paulus. Nanti Timotius punya jemaat lagi, harus sama dengan Timotius. Tidak usah terlalu rohani ya. Dan kemudian Anda katakan, Pak, kok sama seperti Paulus? Seharusnya kan seperti Yesus. Kok sama seperti Timotius? Seharusnya kan seperti Yesus. Sudahlah, dengarkan. Paulus katakan, ikuti teladanku, sebab aku mengikuti teladan Yesus. Mau lebih sederhana, jadilah sama dengan aku, sebab aku sama seperti Yesus. Duplikasi itu penting. Kalau memang jemaat juga mengasihi jemaat, mengasihi pendetamu, dan kemudian Anda juga menghormati pendetamu. Coba lihat. Pasti dalam omongan sehari-hari, omongan pendetamu, pasti itu yang dibicarakan juga. Yang ditiru untuk disampaikan kepada orang lain. Ya. Tapi kalau Anda sudah kepahitan sama pendeta, dengar nama pendeta Anda disebut aja, Anda sudah kena virus. Ya, sesak nafas, ya kan? Batuk-batuk, mata mendelik sedikit. Ya. Orang kepahitan. Ayo sungguh-sungguh perhatikan di sini. 12 orang dapat kuasa. 70 orang dapat kuasa. Wow. Anda pernah orang dengar atau lihat orang ngusir setan pakai bahasa roh? Pernah ya? Saya harapkan di sini kalau ngusir setan jangan pakai bahasa roh. Setan tidak ngerti bahasa roh. Ya. Anda cukup berbahasa roh sebanyak mungkin kalau Anda sedang bersama Tuhan. Tetapi hasil dari bahasa roh itu Anda gunakan untuk mengusir setan pakai bahasa yang jelas. Ya. Dari pengalaman saya mengusir setan, paling sukar melepaskan orang yang kepahitan. Ya. Anda perhatikan, banyak orang kalau hadirat Tuhan turun misalnya, biasanya yang perempuan langsung jerit, nangis sendiri. Ya. Suruh tenang aja gak bisa. Anda kalau sudah seperti itu coba tanya, kamu pernah hubungan free sex ya? Kamu pernah, pokok itu pasti hubungannya, dia pernah direndahkan di dalam seks. Makanya ya, walaupun ingin nangis, jangan jerit-jerit ya. Nanti, katanya Pak Yusa ini. Nah, sekarang lebih santun Pak, lebih santun nanti. Ya, di Jawa Tua. Nah semua, tapi kebanyakan menurut pengalaman saya. Jangan jadikan doktrin. Ya. Saya selalu kalau sudah seperti itu saya selalu tanya, bisi-bisi. Dan sampai saat ini semuanya benar kok. Semuanya benar. Anda butuh kepekaan dalam mengusir setan karena mengusir setan itu tidak ada rumusan baku. Bahkan memang pakai nama Yesus, iya jelas tidak bisa dipungkiri. Tetapi ada kalanya pakai nama Yesus itu tidak keluar juga. Kadang pakai nyanyi kan, penyembahan, setan keluar. Kadang pakai baca Alkitab. Ya. Kadang setannya lebih pinter soal Alkitab. Kita cari jurus yang lain kan. Pakai jurus yang lain.
Tetapi intinya itu kepekaan. Saya ketika ikut guru saya yang mengajar soal pelepasan, saya perhatikan dia ngusir setan, dia sebut roh rokok keluar dan kemudian orang itu batu. Sudah, dia kemudian kepahitan keluar dan orang itu mendelik. Saya tanya kepada guru saya, kok bisa tahu Pak? Orang Bapak tidak tanya. Ya pokoknya tahu aja. Nah kan repot kan sudah. Makanya saya katakan ini harus impartasi dan duplikasi. Kita harus selalu jalan bersama, ngikuti. Ya. Saya beberapa kali ikut dia, kemudian saya bisa tangkap. Oh ini roh ini. Kemudian saya tunggu kan. Ternyata guru saya sungguhan. Ngusir roh yang seperti yang saya sudah tebak. Beberapa kali seperti itu dan kemudian saya yakin, oh seperti ini. Ya. Harus belajar. Ya. Harus belajar. Ngusir setan tuh harus tenang. Walaupun ya setan itu tidak mau keluar, sudahlah tenang. Jangan bingung. Ya, jangan bingung. Saya pernah ngusir setan. Seorang anak didoakan, tumbang. Pernah mungkin saya kesaksian di sini. Dan kemudian kaku semua, tangan dan kakinya. Bibirnya juga, ya. Pak Isa, tolong Pak Isa, tolong Pak Isa. Saya tengking-tengking setannya tidak keluar. Agak lama saya mikir, ini sebentar lagi saya terkenal di Solo. Ya. Karena kalau pendeta lain kan stroke dibawa ke gereja sembuh kan. Saya orang sehat dibawa ke gereja pulang stroke. Wah. Sudah saya sudah dalam hati tapi gaya saya tenang. Ya. Sampai keesokan harinya saya jalan-jalan di Manahan dengan istri saya itu, saya cerita. Saya kalau jalan-jalan di Manahan itu ya, pokok kalau sudah 3 kali duduk saya pulang. Ya. Dan bukan 3 kali keliling ya, 3 kali duduk saya pulang. Ya. Nah, saya katakan pada istri saya, Vin itu tadi malam, saya itu sungguh loh takut khawatir. Kalau sampai orang ini sampai ya pulang tetap dalam keadaan seperti itu, ya apa? Istri saya pukul kepala saya. Apa kamu khawatir? Gayamu tenang gitu kok tadi malam, santai. Iya, saya bilang. Memang, tapi dalam hati sudah bingung. Pokok ngusir setan itu tidak boleh ditampakkan kalau Anda lagi bingung atau takut. Ya, jangan. Apalagi kalau Anda kemudian setannya mendelik melalui orang itu, kemudian Anda takut lihat lain. Anda ngusir lagi, tidak akan keluar setannya. Karena di dalam otoritas rohani, Anda sudah kalah. Ya, tenang aja. Pendelik, ya pendelik juga lah. Ya. Nah, kemudian saya tanya kepada orang ini, kamu ini kepahitannya. Dan dia ngangguk. Sekarang, sebutkan nama-nama yang kamu benci. Dia bisa sebutkan banyak. Padahal saya percaya dia ngafalkan sejarah, pasti dah hafal. Tapi ngafalkan orang-orang nama itu sebanyak itu. Hafal dia. Dan kemudian dia berhenti, selesai, saya katakan, sudah selesai? Sudah. Saya usir roh kepahitannya. Langsung semuanya lemas semua. Lega, hati saya pun lemas. Iya. Jadi banyak hal yang perlu dipelajari soal pelepasan ini. Tidak sesederhana ya yang orang pikirkan. Banyak hal yang aneh. Bahkan kadang orang yang dirasuk roh jahat pun tidak sadar. Ya. Saya melayani. Anda akan dengar banyak kesaksian sampai nanti ini akan masuk ke dalam pikiran Anda dan kemudian Anda yang akan mengalami. Saya mendoakan suami istri yang anaknya dikatakan diabetes, umur 8 tahun kena diabetes.
Kemudian suami istri ini tidak bawa anaknya, tapi suami istri ini yang minta didoakan dan saya doa. Ketika saya doa, tiba-tiba istrinya ini meludahi saya. Makanya kalau pelayanan pelepasan jangan tutup mata. Bayangkan kalau saya tutup mata. Dalam nama Tuhan Yesus, wah kuasa Roh Kudus ini. Kok basah, kok dingin ya kan? Ya, jangan. Ya, ketika dia cus saya langsung begini kan mantan karateka kan? Ya, dan kemudian orang ini tumbang, dia nyakar, dia ngeludah, dia nendang. Setelah itu saya doakan tidak lama selesai. Tapi pendetanya, hamba Tuhannya katakan begini, Pak, kok aneh? Selama ini istri ini tidak punya kasus. Justru yang suaminya yang sering saya layani pelepasan. Dia bilang. Suaminya yang sering saya layani pelepasan. Jadi waktu istrinya ini buat persekutuan di rumahnya, itu pendeta sudah ditunggu sama suaminya di luar, sudah bawa golok sudah. Ya. Akhirnya pendeta ini dikawal lolos. Suaminya akhirnya ke gereja beberapa kali dilayani pelepasan, istrinya tidak pernah. Ketika saya melayani, justru suaminya tidak apa-apa, si istri yang manifest. Kenapa? Saya hanya katakan begini, setan itu bisa menyembunyikan diri sampai dalam tingkatan otoritas rohani tertentu. Tetapi ketika otoritas rohani kita semakin kuat di dalam Tuhan, setan tidak bisa menyembunyikan diri lagi. Oleh karena itu cari Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Ada dua hal yang Anda harus perhatikan. Ketika Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga. Dikatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang aku punya, aku berikan. Dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah. Artinya, untuk bergerak dengan kuasa, Anda harus menanggalkan semua milikmu yang engkau sayangi. Semua kedagingan, semua keinginan dunia engkau harus tanggalkan. Loh itu bukan simbolis loh. Petrus katakan, jangan tiru banyak hamba Tuhan sekarang. Saya tidak punya uang. Iya, tapi kartu kreditnya banyak. Ya. Bunga depositonya banyak. Tetapi ketika Petrus katakan, emas dan perak tidak aku miliki, memang Petrus tidak miliki. Kenapa? Karena waktu dia dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Yesus, bukankah dikatakan mereka meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Yesus. Ingat, ini arti yang sebenarnya. Anda perhatikan, kebanyakan, tidak semua. Pendeta semakin nyaman, semakin kaya, kuasanya itu semakin hilang. Tapi karena fasih sudah khotbah, pinter, hanya orang yang peka yang bisa melihat ini khotbah karena keahlian atau karena pengurapan. Sehingga gereja sungguh-sungguh harus bangkit. Kemudian yang kedua, tadi meninggalkan segala-galanya. Yang kedua, di dalam Kisah Rasul 19 tentang anak Skewa, mereka meniru Paulus untuk mengusir setan. Dan hasilnya mereka sendiri yang kemudian melarikan diri. Tetapi ada kata-kata setannya yang luar biasa mengatakan, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Jangan dibalik loh ya. Jangan sampai setan kenal sama Paulus. Kata kenal itu berarti punya pengalaman, berhubungan, iya kan? Setan itu malaikat yang jatuh. Sebelum jatuh dia berhubungan intim dengan Tuhan. Makanya setan itu katakan,
Yesus aku kenal, aku pernah berhubungan, aku pernah berbicara, pernah mendengar dia. Tetapi Paulus, aku tahu, bukan aku kenal. Karena Paulus tidak pernah ngomong-ngomong. Ya. Bahwa tingkat keintiman kita dengan Tuhan menentukan otoritas yang ada pada kita. Ingat tentang ketika Maryam mengatakan kepada Tuhan, ketika Musa melakukan kesalahan mengambil perempuan Kus itu. Dan ketika Miriam menyalahkan Musa di hadapan Tuhan, bahkan mempermasalahkan jabatan Musa. Memangnya hanya melalui Musa saja Tuhan berbicara. Kita juga bisa dengar suara Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, Maryam, Harun, perhatikan ya. Aku bicara kepada orang lain, kepada nabi-nabi. Hanya melalui penglihatan, hanya melalui mimpi, melalui teka-teki. Tetapi kepada hambaku Musa, aku berbicara berhadapan muka. Loh, Harun adalah imam besar. Miriam adalah seorang nabiya. Kedua-duanya adalah kakak dari Musa. Tetapi masalah otoritas, mereka harus tunduk. Kenapa? Karena Musa mempunyai keintiman yang lebih dibandingkan mereka. Itulah bicara tentang otoritas. Anda harus banyak menghabiskan waktu dengan Tuhan. Baru Anda akan punya otoritas. Ketika mengusir setan, Anda jangan bicara. Tanya, siapa namamu? Bagaimana kau masuk? Ingat, Alkitab katakan bahwa orang yang berhubungan dengan roh jahat itu kena kutuk. Anda bisa perhatikan banyak hamba Tuhan yang melayani pelepasan kemudian mengalami kehancuran. Baik dalam rumah tangga, baik dalam keuangan. Kenapa? Jangan-jangan dia sering ngomong sama setan. Lu orang namanya aja roh pendusta kok ditanya namamu siapa, cara masukmu dan bagaimana. Nggak usah, Anda harus punya kepekaan dari Tuhan dan usir setan itu. Pak, tapi hamba-hamba Tuhan yang terkenal, lu itu kan hanya buat sensasi, mereka nggak tahu dampaknya lu. Supaya kelihatan hebat. Bagi saya yang ngusir setan, semakin cepat semakin baik. Ya, nggak usah konseling sama setan. Ya, kita ini mengusir setan kok. Orang kalau pribadi yang kita benci semakin cepat lenyap dari hadapan kita semakin baik. Iya kan? Ini diajak diskusi lagi. Ayo yang benar. Dan saya sungguh akan mengatakan Anda akan bergairah ketika punya pengalaman ini. Anda akan bergairah. Ayat 17 dari Lukas pasal yang ke-10. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Perhatikan mereka dikatakan ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Anda pernah mendengar ajaran, awas kalau doakan doa pelepasan, peperangan rohani, hati-hati dengan serangan balik. Pernah dengar ya? Saya dulu ngikuti ajaran itu. Saya mau katakan begini, saya tidak mau nyalahkan, tetapi Anda perhatikan, tanggalkan doktrin pelajaran yang Anda sudah pegang selama ini. Ayo baca secara lurus-lurusan aja lah. Lukas ayat yang ke-17 ini, baca. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Perhatikan, kalau para murid Tuhan ajari begini. Usir setan ya, tapi kalau sudah ngusir setan, kalian harus hati-hati. Karena setan pasti serang balik kalian. Kira-kira mereka itu datang ke Tuhan Yesus dengan gembira? Ataukah dengan perkataan begini, Tuhan, setan-setan yang kami usir pergi. Tapi Tuhan,
Sekarang tolong kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Jangan-jangan nanti serangan balik dari roh jahat itu mencelakakan kami. Lindungi. Tidak bisa mereka datang dengan gembira. Mereka datang dengan penuh kekhawatiran. Ketika kita melakukan perintah Allah, Allah bertanggung jawab untuk melindungi kita. Ya. Saya katakan tidak usah bingung soal serangan balik. Saya ketika dulu menganut awas serangan balik, selalu jadi sudah siap-siap ketika sudah melayani pelepasan. Awas loh ya, ke supir, hati-hati ya, hati-hati. Nanti kita bisa kecelakaan. Loh iya ada aja. Yang rem blong. Teman saya untung pendeta juga, Pak remnya blong. Ya sudah pelan kurangi, terus bisa sampai tujuan. Ya pelan-pelan Pak. Daripada tidur di jalan kan, lebih baik tidur di rumah. Akhirnya ya seperti itu, banyak kejadian yang seperti itu. Tapi ketika saya memahami ayat 17 ini, loh ya ada apa kok takut serangan balik? Orang di sini ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kita diberikan kuasa sehingga tidak ada yang bisa membahayakan kita. Masih kurang. Roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Masih kurang. Nama Allah kita adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Masih kurang. 2 Raja-Raja 6 ayat 16 mengatakan lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Jadi usir setan seharusnya bikin kita bergairah, bukan takut. Karena kita mentaati Tuhan. Kemudian, kalau mengadakan doa keliling. Nah, doa keliling kan banyak kan? Doa keliling. Saya mau katakan, jangan lakukan kalau engkau tidak mendapatkan perintah langsung dari Tuhan. Jangan hanya ikut-ikutan. Ketika engkau tidak mendapatkan perintah langsung dari Tuhan, maka Tuhan tidak bertanggung jawab untuk melindungi. Engkau masuk dalam peperangan atas kehendakmu sendiri, bukan atas perintah Tuhan. Tetapi ketika perintah Tuhan yang engkau lakukan, maka Tuhan bertanggung jawab. Bisa bayangkan kalau orang Israel atas maunya sendiri ngelilingi tembok Yeriko, mau dikelilingi berapa hari pun tembok Yeriko tidak akan runtuh. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, maka tembok Yeriko runtuh. Jadi intinya bukan doa keliling tidak boleh, tetapi yang saya mau katakan adalah apapun yang kau lakukan untuk masuk dalam peperangan rohani, engkau harus mendengar secara langsung dari Tuhan. Sehingga Anda melayani pelepasan ngusir setan, tetapi ekonomimu, keluargamu, kerohanianmu tidak tergoyahkan juga. Maka akan semakin kuat dan semakin kuat. Penting ini. Sungguh sebentar lagi Anda akan melihat demonstrasi kuasa roh jahat. Dan saya mengharapkan Anda pun mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Alam roh itu nyata. Ya. Saya melayani di Tuban, gereja, dan di sampingnya ini rumah. Nah di rumah ini paranormal. Kemudian paranormal ini tanya kepada pendeta yang adalah teman saya. Pak, itu yang tadi masuk berjalan sama Pak Eko itu, namanya Pak Eko, pendeta Eko, ketua Bamak Tuban. Itu siapa? Dan Pak Eko katakan, oh itu mentor saya, pembina rohani saya. Paranormal ini katakan begini, metafisikanya kuat sekali ya. Loga. Istilahnya dia metafisikanya kuat sekali. Berarti kekuatan rohani kita itu bisa dilihat loh oleh dukun.
oleh roh jahat. Dan kemudian dia juga berkata begini kepada Pak Eko. Pak Eko, saya kalau secara jasmani, saya salut kepada sampean. Sampean baik, murah hati, dia bilang. Pokoknya luar biasa. Tetapi secara metafisika, dia bilang, di alam roh sampean ini kejam sekali. Masa semua diobrak-abrik, bahkan bukan desa ini aja, di desa yang lain. Lalu itu bagaimana caranya? Padahal Pak Eko katakan, saya tidak merasa seperti itu. Jangan-jangan ketika engkau berbahasa roh, engkau sedang menggerakkan para malaikat untuk mengadakan peperangan rohani. Banyak hal yang kita tidak ketahui, tetapi itu nyata. Ya. Anda harus ngalami ini. Kenapa? Karena Anda orang yang lahir baru adalah manusia rohani. Ya. Kalau manusia rohani tidak bisa lihat alam roh, kan aneh. Kalau manusia rohani tidak bisa mendengar suara dari alam roh, kan aneh. Kalau Anda hanya melihat selalu yang jasmani, berarti kita manusia jasmani. Kalau Anda tidak tersentuh dengan kata saya mau katakan, berarti kita manusia daging. Nah, ya. Kalau Anda tidak pernah terhubung dengan alam roh, alamnya Tuhan, ingat, berarti kedagingan kita pasti sangat kuat. Pak, bagaimana kalau pendeta yang bertitel? Kan itu masalah karunia, bukan karunia. Namanya keadaan manusia roh pasti bisa melihat alam roh. Ya. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kembali kepada Matius tadi, Matius pasal yang keempat. Ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Tersiar berita. Tersiar berita. Saya senang karena jemaat saya walaupun dia tidak ngusir setan, tapi dia punya karyawan yang disantet orang. Dan dia kalau dia jalan, maka dia mengatakan seperti nginjak api. Jadi panas sekali dan sakit. Kalau malam, dia katakan dia mendengar suara, jadi dia bisa bangun dan kemudian dia telanjang. Dan akhirnya dibawa ke saya. Dia mau masuk gereja itu, saya diminta ke rumahnya, saya bilang enggak, saya enggak mau kalau ke rumahnya. Takut nanti dikatakan kristenisasi. Bawa ke gereja, saya bilang. Dan dia untuk masuk ke gereja sudah takut. Dan ketika saya layani, tapi dia masih ngomong, pokoknya saya enggak mau jadi Kristen, saya enggak mau jadi Kristen. Iya, hanya didoakan. Semuanya anak-anaknya yang bawa juga menghibur. Ya. Tapi saya mendengar kabar kemudian bahwa besoknya saya tanya, bagaimana kabarnya? Enggak bisa tidur enak. Biasanya tiap malam dia dengar suara dan dia langsung telanjang. Sudah jemaah, ini waktunya gereja mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Pak Yusa, katanya kalau bukan orang Kristen jangan. Sudahlah, sekarang lakukan aja tugas kita. Loh, kalau mau nunggu nanti Kristennya bagaimana? Karena saya terbuka ketika istri saya menyampaikan firman. Dia mengatakan begini, orang berbondong-bondong mengikuti Yesus dan semua yang sakit itu disembuhkan.
Loh, apakah mungkin kalau diandaikan sekarang ada orang yang bukan Kristen yang ikut Yesus waktu itu? Dan ada kalimat, semuanya disembuhkan. Jadi Anda punya kuasa. Yesus tidak mengatakan, kamu sudah jadi orang Yahudi, mengikuti agama Yahudi sudah berapa tahun? Kamu belum bertobat ya? Bertobat dulu. Enggak, Yesus tidak seperti itu. Sembuhkan dulu, baru diajar oleh Yesus. Sudahlah, tidak usah tanya-tanya apakah Kristen, apakah nanti kalau bukan Kristen dapat serangan balik. Sudahlah, yang penting sembuh dulu. Ya. Kalau nunggu-nunggu, terus nanti Anda hanya menciptakan lagu tunggu-tungguan. Ya. Maka tersiarlah berita tentang gereja big di Solo. Dan orang-orang membawa orang sakit, orang kesakitan, orang yang kerasukan, dan mereka semua disembuhkan. Akan banyak dukun-dukun yang tampil, tetapi kita pun akan tampil. Mereka bisa kelihatan sangat sakti di hadapan orang-orang yang tidak percaya, tetapi ketika mereka sudah berhadapan dengan kita, kesaktian mereka akan hilang. Memangnya 400 Nabi Baal itu, 450 Nabi Baal, tidak bisa mendatangkan api dari langit. Itu adalah pekerjaan mereka. Sehingga ketika Elia nantang siapa yang bisa mendatangkan api dari langit, maka dialah Allah. 450 Nabi Baal langsung menerima. Kenapa? Itu sudah mainan mereka. Tetapi ketika Tuhan mau beracara, yang lainnya harus stop terlebih dahulu. Sehingga mereka tidak bisa, waktu itu tidak bisa mendatangkan api dari langit. Kenapa? Karena waktu itu aku, kata Tuhan, ini waktuku untuk beracara. Oh seru, pasti seru, pasti seru, pasti seru. Anak-anak saya kalau sakit, selalu dia datang. Mereka datang pada saya minta tumpang tangan. Istri saya kalau sudah dari kecil, anak saya pernah bahkan sampai muntaber berarti ya. Muntah buang air. Sampai didudukkan itu loh, jatuh sendiri. Tidak kuat duduk, didudukkan jatuh sendiri. Dan istri saya sudah khawatir, bawa ke dokter. Sudahlah, jangan. Saya berhikmat karena tidak punya uang. Jangan, saya bilang. Ya. Saya bilang, sudah kamu keluar, sini anakmu, saya pegang. Saya berbahasa roh. Kira-kira setengah jam kemudian, anak saya tertidur. Ketika bangun tidur, anak saya langsung lari-lari. Coba lihat. Seringkali kita tidak mau mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Padahal begitu mudahnya itu akan terjadi ketika kita berani percaya kepada Tuhan. Ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Banyak orang akan datang. Saya selalu katakan begini pada jemaat, pada orang-orang lain, bahkan di tempat fitness, orang-orang Islam itu saya katakan, seandainya Madura ini ada jalan tol, gereja saya pasti besar. Karena orang-orang Surabaya sudah banyak, itu pun sekarang mereka kadang ke Pamekasan. Tetapi kan jauh 3 jam. Ya. Tapi mereka kalau sudah ingin mereka datang, rombongan. Hanya dengar, kemudian pulang. Ya. Saya katakan coba ada jalan tol. Pasti gereja saya ramai dengan orang Surabaya. Kenapa?
demonstrasi kuasa. Itu penting sekali. Itu akan membuat orang datang. Anda mungkin mendengar hamba Tuhan yang terlalu rohani mengatakan, Pak, jangan suruh orang cari kesembuhan, cari Yesus. Lalu saya katakan, apa salahnya? Cari kesembuhan pasti ketemu Yesus. Iya kan? Cari kesembuhan, dia pasti akan ketemu dengan Sang Penyembuh. Jadi buatlah semuanya itu sesederhana mungkin. Ya. Saya percaya bahwa akan banyak kejutan terjadi. Tuhan memperhatikan kita. Dalam masa-masa COVID ini, sungguh kita butuh Tuhan kan? Butuh demonstrasi kuasa. Secara keuangan, jujur, walaupun kita bicara mujizat, oh banyak yang kena dampaknya. Bahkan saya pun kena dampaknya. Tetapi 2 orang, satu dari Surabaya, satu dari Lumajang, berkata begini pada saya. Kalau Pak Yusa, pasti Tuhan pelihara. Dalam hati, saya kan selalu aminkan, tapi dalam hati, iya kamu tidak tahu tabungan saya. Tabungan sudah kosong. Tetapi yang saya tangkap begini. Kalau orang lain percaya bahwa Tuhan akan pelihara saya. Masa saya tidak percaya Tuhan pelihara saya? Tadi malam. Di kamar saya ditelepon. Dan seorang ibu katakan begini. Pak Yusa, saya kirim Pak Yusa itu tiap bulan. Karena saya dengar langsung Tuhan bicara pada saya. Sisihkan aku memberkati engkau dan sisihkan berkatmu itu. Setiap bulan engkau harus memberi mamamu dan yang kedua hambaku Yusa. Dan dia katakan saya dengar jelas nama Pak Yusa disebutkan. Oleh karena itu setiap bulan saya memberi kepada Pak Yusa. Lihat di sini. Bahwa jangan takut menghadapi apapun juga. Ketika engkau dekat dengan Tuhan, engkau bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Jangan jadikan doktrin ya. Saya punya pengalaman ini. Dua kesaksian mungkin saya akan tutup. Satu saat saya punya shofar dikasih. Ya. Saya punya shofar dikasih, bukan ikut-ikutan orang pakai shofar juga enggak. Dan itu tidak pernah saya tiup di gereja juga. Tidak salah yang pakai shofar, ya, tetapi saya tidak ikut-ikutan. Nah, saya berkata pada anak saya, Kev, nama anak saya Kevin yang kedua, Kev, kalau papa tiup shofar ini Kev, pasti papa dapat uang. Walau papa, ayo coba. Saya tiup. Kemudian sudah itu saya tidur. Anak saya pergi ke kamarnya sendiri. Ketika saya bangun, saya lihat ada yang WA saya. Pak, saya dapat berkat sedikit. Saya kirim ke Pak Yusa. Lumayan loh 3 juta. Iya kan? Buat beli dawet dapat berapa itu? Banyak itu. Ya. Loh, saya panggil anak saya. Kemudian nih coba baca, lihat. Enak Pak, tiup lagi Pak, tiup lagi. Jangan jadikan doktrin, ya. Tetapi yang saya mau katakan ini loh, ketika kita dekat dengan Tuhan dan berani mentaati Tuhan, engkau tidak akan kekurangan. Ya. Satu saat saya merasa begini, saya tahu Tuhan berkati saya, tapi kok tidak ada yang masuk ya. Dan ketika saya sudah merasa seperti ini, pasti ada yang aneh. Saya langsung katakan, semua kuasa roh-roh jahat yang menahan berkat-berkat Tuhan sampai ke tangan saya, aku perintahkan lepaskan cengkeramanmu. Tidak lama kemudian sumbatannya itu, ya kan? Nah,
mengalirlah berkat-berkat. Jadi, yang saya mau katakan, kalau Anda dekat Tuhan, Anda punya kuasa, Anda tidak perlu takut menjalani kehidupan ini. Kehidupan ini akan membuat Anda semakin bergairah. Anda akan bergairah ketika sudah mengusir setan. Anda akan bergairah ketika sudah menyembuhkan orang sakit. Anda akan bergairah ketika mendapatkan berkat-berkat kejutan seperti itu. Anda akan hidup dalam kegairahan. Semakin Anda bergairah, saya mau katakan, Anda bersukacita karena Tuhan. Ketika Anda bersukacita karena Tuhan, apapun yang engkau inginkan, Tuhan akan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita menjadi pengusir setan dan penyembuh orang sakit. Ya, jangan hanya pengusir setan ya, kurang seru, sembuhkan orang sakit. Ya, menyembuhkan orang sakit. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah disampaikan. Kiranya Tuhan ini akan mendorong jemaat-Mu di tempat ini untuk mencari Tuhan lebih lagi, untuk menerima kuasa Tuhan dengan berani dan mendemonstrasikan kuasa-Mu Tuhan. Bapa, buat semua jemaat-Mu ini jangan tertipu dengan omongan bahwa karunia-karunia roh, kuasa tidak seberapa diperlukan. Yang penting adalah buah-buah roh. Tuhan, aku mau berdoa untuk jemaat-Mu supaya jemaat-Mu di tempat ini terbuka. Bahwa mereka butuh untuk membangun buah roh. Mereka butuh untuk memiliki karunia-karunia roh. Mereka butuh kegairahan rohani Tuhan. Biarlah itu terjadi di tempat ini Tuhan. Terjadi Tuhan. Terjadi Tuhan. Aku berdoa untuk jemaat yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kesembuhan mengalir sekarang. Menyembuhkan engkau. Aku perintahkan semua roh sakit penyakit untuk pergi meninggalkan tubuh jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berikan pengalaman demi pengalaman. Sehingga kami bisa menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau dipermuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.